Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Santri digital yang berbahagia, pada pertemuan keempat kali ini mari kita lanjutkan ngaji bersama kita dari kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang manfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'il musannifin wal muallifin wa khususan muallif hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, ila hadrati jami'i syekhina wa masyayikhi syekhina, ila hadrati Simbah Kiai Haji Khudori, Simbah Kiai Haji Abdurrahman Khudori, Simbah Kiai Haji Ahmad Muhammad Khudori, wa jami'i ustadina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha jariyuma'in ala udwin. Wasaniha utawi kaping pindone syurutul wudu iku jariyuma'in ngilekake banyu ala udwin ing ngatasé anggota. Wasalisuha utawi kaping telune syurutil wudu iku alla yakuna yenta ora ana iku alaihi ing ngatasé udwi apa mughayyirun barang kang ngowahake lil ma'i maring banyu taghayyuran kelawan owah dharron kang bahayani. Warabi'uha utawi kaping papate syurutil wudu iku alla yakuna yenta ora ana iku alal udwi ing ngatasé anggota apa hailun perkara kang ngalang-alangi kanuratin kaya gamping. Wa khamisuha utawi kaping limane syurutil wudu iku duhul waktin manjinge waktu lida imi hadasin kaduwe wong kang langgeng hadase. Lida imi hadasin kaduwe wong kang langgeng hadase. Melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang syaratnya wudu. Yang pertama sudah kita bahas bersama, yaitu harus menggunakan air yang mutlak, air yang bukan mustakmal dan tidak berubah karena najis. Syarat yang kedua adalah mengalirkan air pada anggota yang dibasuh. Maka kita harus mengetahui bahwa dalam anggota wudu ada yang harus dibasuh dan ada yang harus diusap. Seperti contoh, wajah itu harus dibasuh, tangan dan juga kaki. Maka kita harus mengalirkan air pada anggota tubuh yang memang harus dibasuh. Tidak cukup dengan menempelkan tangan
kepada air terus diusapkan di tangan umpamanya, itu bukan mengalirkan air pada anggota yang harusnya dibasuh. Wasalisuha allayakuna alaihi mughayyirun lilma taghayyuran dharran. Syarat yang ketiga adalah pada anggota wudhu tidak terdapat sesuatu yang dapat merubah air dengan perubahan yang bisa membahayakan air tersebut dari status air mutlak. Maksudnya pada anggota tubuh kita itu tidak terdapat umpamanya minyak zafaron atau ada kayu cendana umpamanya yang di situ dapat merubah kemutlakan air. Warabiuha alla yakuna alal udwi hailun kanurotin. Dan syarat yang keempat adalah pada anggota wudhu tidak ada penghalang yang menghalangi antara air dan anggota yang dibasuh. Seperti contoh ada kapurnya atau ada lilinnya, atau misalnya ada minyak yang telah mengeras, atau di situ ada zat tinta, yaitu sesuatu yang bisa menghalangi air masuk ke anggota tubuh kita. Maka dalam dua masalah ini, yaitu yang pertama tentang sesuatu yang bisa merubah air dan sesuatu yang bisa menjadi penghalang air masuk ke anggota tubuh kita, adalah banyak permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan. Seperti contoh umpamanya bagaimana hukumnya ketika tangan kita ada hand body atau ada minyak rambutnya atau kena oli. Ini selalu menjadi permasalahan. Bagaimana kita menyikapi itu? Sebetulnya benda cair yang menempel pada tubuh kita itu tidak apa-apa. Walaupun sepertinya air tidak bisa meresap atau masuk ke anggota tubuh kita, tetapi dalam keterangan kitab I'anatul Talibin ini dijelaskan bahwa ini tidak menjadi penghalang atau wudhu kita tetap sah. Juga ada lagi misalnya kena tinta. Nah ini kalau tinta itu tebal, hitungan tebal itu umpamanya jika digosok ada sesuatu yang rontok, maka ini membahayakan. Ini bisa menjadi penghalang dan menjadikan wudhunya tidak sah. Tetapi kalau hanya bekasnya, bekas tinta atau bolpen umpamanya, ada warnanya yang di anggota tubuh kita, itu tidak apa-apa. Juga lagi ada masalah ketika perempuan menggunakan celak atau pensil alis atau mungkin menggunakan kosmetik umpamanya. Ini kalau celaknya atau kosmetiknya tebal itu tadi sekira digosok akan ada sesuatu yang rontok, itu namanya tebal. Ini bisa membahayakan atau menjadi tidak sah wudhu kita. Dan kalau sesuatu itu berupa cat umpamanya pitek bagi perempuan yang suka menggunakan pitek, maka kalau itu berupa cat atau sebuah fisik benda yang melekat, ini menjadi penghalang wudhu kita. Tetapi kalau itu hanya bekas warnanya, seperti kita semua tahu inai atau pacar Arab bahasanya, ini tidak apa-apa. Jadi dalam dua masalah ini kita harus betul-betul memperhatikan, jangan sampai ada anggota tubuh kita yang tertutup oleh sesuatu yang bisa menghalangi air sampai kepada anggota tubuh kita. Maka
kalau kita menggunakan cincin atau menggunakan jam tangan, kita harus pastikan kalau cincinnya terlalu kencang sehingga air tidak bisa masuk di sela-sela cincin atau di sela-sela jam tangan kita, maka itu bisa menjadi tidak sah wudunya. Sehingga sebaiknya kita lepas dulu, atau kita bisa melonggarkan cincin dan jam tangan kita sehingga air bisa masuk di balik cincin atau jam tangan kita. Wa khamisuha duhulu waktin lidaimi hadasin. Syarat wudu yang kelima adalah masuknya waktu sholat bagi seseorang yang selalu hadas atau daimul hadas, seperti orang yang beser atau orang yang istihadah. Maka bagi orang yang beser, orang yang istihadah, itu syaratnya wudunya kalau sudah masuk waktu sholat. Tidak hanya dalam kasus wudu saja, tetapi dalam ibadah yang lain, contohnya sholat jenazah. Maka waktunya wudu adalah setelah jenazah itu dimandikan, atau bagi orang yang menghendaki tahiyatul masjid, maka tidak boleh wudu sebelum orang itu masuk ke masjid dan lain sebagainya. Maka bagi daimul hadas, sebagaimana orang yang istihadah, wajib baginya untuk berwudu di setiap akan melaksanakan sholat fardu, seperti halnya tayamum. Begitu pula bagi wanita yang istihadah, wajib membasuh kemaluannya dan mengganti kapas, mengganti pembalut walaupun pembalutnya tidak bergeser dari tempatnya ketika akan melakukan sholat. Jadi kesimpulannya, kewajiban bagi seorang yang selalu berhadas, baik istihadah ataupun karena beser, adalah membasuh kemaluannya dari najis. Kemudian bagi perempuan yang istihadah harus menyumbat dengan semacam kapas kalau memang itu tidak menyakitkan, atau dia sedang tidak puasa, kemudian dibalut dengan kain. Setelah disumbat, jika penyumbatan tersebut tidak cukup kuat untuk bisa menahan najis yang keluar, setelah itu berwudu atau tayamum dan bergegas melakukan sholat. Hal ini harus dilakukan setiap akan melakukan sholat fardu, walaupun pembalutnya tidak bergeser dari tempatnya, tetap saja perempuan itu harus melakukan itu, atau bagi yang istihadah setiap akan melakukan sholat fardu. Itu sebagai kelanjutan pembahasan kita yang kemarin. Ada 5 hal syarat orang melakukan wudu, mulai dari harus menggunakan air mutlak, mengalirkan air pada anggota yang harus dibasuh, tidak ada perkara yang bisa merubah air. Yang keempat, tidak ada penghalang seperti contoh kapur atau minyak yang mengeras, dan juga harus sudah masuk waktu bagi daimul hadas. Semoga ngaji bersama kita ini membawa keberkahan bagi kita semua, dan satu kunci utama ketika kita belajar adalah kalian harus mendengarkan dengan baik, coba diangen-angen. Kalau ada masalah segera ditulis dan ditanyakan, insya Allah kita akan mencarikan jawaban dan solusinya. Dan ketika kita tidak dengan sungguh-sungguh didengarkan dengan baik, maka kita juga tidak akan mendapatkan sesuatu atau ilmu yang bisa menjadi nur hikmah bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu wa ma fahimtuhu wa ma hafidtuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.